Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat selalu. Baik, perkuliahan kita pada mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank, hari ini kita akan membahas tentang bank syariah. Poin-poin yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian bank syariah, terus dilanjutkan dengan asas dan fungsi bank syariah, selanjutnya dasar hukum bank syariah, sejarah dan perkembangan bank syariah di Indonesia, dan pengelolaan produk-produk bank syariah, dan yang terakhir yaitu perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Nah, diharapkan pada mata kuliah kita hari ini teman-teman semua dapat menjalankannya dengan baik, tetap aktif, tetap melakukan perkuliahan walaupun secara daring. Oke, baik, kita mulai perkuliahan kita hari ini. Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam. Nah, di sini dengan adanya sistem nilai Islam, akhirnya Bank Syariah di sini adalah bank yang bebas dari bunga atau riba, bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian atau istilahnya maisir, bebas dari hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, istilahnya horor, berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Makanya bank syariah itu sering disamakan dengan bank tanpa bunga. Nah, selain itu juga bank syariah itu juga bebas dari bunga, juga secara aktif berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Nah, sedangkan itu menurut pengertian bank syariah. Nah, di dalam slide bisa kita lihat, jadi bank itu berasal dari kata banggue yang artinya yaitu peti, lemari atau bangku. Nah, di sini bangku atau lemari itu menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu yang pertama menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman atau istilahnya safe keeping function. Yang kedua yaitu menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa atau transaction function. Nah, disitulah akhirnya secara bahasa bank itu diartikan dengan dua hal fungsi dasar tersebut. Nah, sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, bank itu diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan dengan prinsip syariah. Di sini menurut jenisnya terdiri dari dua, yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nanti kita akan membahas pada materi bank pembiayaan rakyat syariah atau bank perkreditan rakyat syariah. Nanti kita akan melanjutkan pembahasan itu di materi tersebut. Akan tetapi, perbankan syariah ini memiliki tujuan yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip yang digunakan. Nah, di sini perbankan syariah atau perbankan Islam itu menggunakan prinsip atau sistem perbankan yang dilaksanakan dengan berdasarkan hukum Islam atau syariah. Nah, pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman atau istilah Islamnya yaitu riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang. Nah, itu sedikit tentang pengertian bank syariah. Paham ya sampai di sini?
Selanjutnya tentang asas dan fungsi bank syariah. Sebelum kita membahas tentang asas dari bank syariah, jadi dalam operasionalnya bank syariah itu harus mengikuti aturan-aturan dan norma dalam hukum Islam. Yang mana aturan itu mempunyai prinsip. Di sini ada 4 prinsip yang disebut dengan istilah anti maghrib, maisir, horor, riba, dan batil. Nah, maisir dalam hal di sini adalah bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian. Terus kemudian horor adalah bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan. Riba, sudah kita ketahui bahwasanya riba itu adalah bunga. Jadi bank syariah itu harus bebas dari bunga. Terus kemudian batil. Batil adalah bebas dari hal-hal yang merusak atau dikatakan sesuatu yang tidak sah. Nah, jadi dari 4 prinsip ini intinya bank syariah ini hanya membiayai kegiatan usaha secara halal, secara sesuai dengan aturan norma Islam yang sudah ditetapkan. Nah, kembali lagi ke dalam asas bank syariah. Asas perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwasanya perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya itu berdasarkan asas yang pertama prinsip syariah. Kemudian yang kedua demokrasi ekonomi dan yang ketiga kehati-hatian. Nah, dalam prinsip syariah di sini dikatakan bahwasanya prinsip hukum dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mana memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Contohnya fatwa Majelis Ulama MUI. Terus kemudian DSN MUI itu kan bentuk aturannya, bentuk landasan dasar hukumnya. Nah, asas tersebut berdasarkan prinsip persaudaraan atau ukhuwah, keadilan atau al-adalah. Terus kemudian kemaslahatan atau maslahah. Terus keseimbangan atau at-tawazun. Terus kemudian yang terakhir universalisme atau sumuliyah. Nah, itu prinsip di dalam prinsip syariah bank syariah. Terus kemudian yang kedua demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi merupakan kegiatan dan pengelolaan ekonomi yang dilakukan secara bersama baik oleh pemerintah dan masyarakat. Yang mana kedua lembaga ini, pemerintah dan masyarakat ini harus mempunyai peran yang aktif. Nah, prinsip ekonomi demokrasi ekonomi di sini harus berdasarkan kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, terus kemudian berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, yang ketiga prinsip kehati-hatian. Di dalam prinsip kehati-hatian, bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang terdiri dari yang pertama, bank syariah atau UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Kenapa sih bisa prinsip kehati-hatian? Karena kita sudah tahu bahwasanya bank syariah itu di sini mempunyai 2 fungsi, yaitu menghimpun dan membiayai atau pembiayaan. Menghimpun uang dari nasabah dalam hal simpanan. Pembiayaan, menyalurkan atau memberikan suatu pembiayaan, kalau dari konvensional dikatakan kredit dari bank kepada orang yang ingin dibiayai dalam hal bisa konsumtif, bisa produktif untuk suatu usaha, atau mungkin bisa untuk biaya sekolah dan lain-lain. Nah, terus kemudian yang kedua, Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan serta menjelaskan berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Jadi perlu diketahui, Bank BI, Bank Indonesia itu walaupun di situ
secara casingnya seolah konvensional, tetapi di BI itu mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi konvensional dan syariah. Jadi Bank Indonesia itu bukan hanya ibunya bank konvensional, tapi bank syariah juga, Bank Indonesia juga melindungi bank syariah melalui apa? Undang-Undang Nomor 21. Nah, terus kemudian yang ketiga, neraca dan perhitungan laba rugi tahunan wajib diaudit oleh KAP. Yang keempat, Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban bagi BPRS. Karena BPRS ini berbeda dengan bank umum yang lainnya. Nah, yang terakhir, Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh BI. Nah, makanya di sini Bank Syariah itu juga adanya LPS, OJK, dan BI itu dilindungi, akan tetapi berbeda dengan bank yang sifatnya non-bank. Oke, tentang dasar hukum bank syariah. Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan dalam bentuk perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sedangkan secara yuridis empiris, Bank Indonesia diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di wilayah Indonesia. Makanya keberadaan adanya bank syariah di sini adalah sangat dilindungi. Ada dasar hukum yang mengatur bagaimana bank syariah itu berjalan, bertindak dengan aturan yang ada di dalam perundang-undangan. Nah, selanjutnya pendirian dari bank syariah di sini adalah diawali sejak tahun 1988. Yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan yang dikatakan dengan paket kebijakan Oktober atau PAKTO yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan saat itu para ulama sudah berusaha untuk mendirikan bank yang bebas dari bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 90-an terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, dan tahun 92 akhirnya dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dari pengalaman dan kajian yang dilakukan, ternyata bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional. Maka Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang mana mengatur tentang bank yang beroperasi secara ganda atau dual system bank. Seperti contohnya BRI, di situ memiliki dual system bank atau beroperasi secara ganda, yaitu BRI secara konvensional dan BRI secara syariah. Bukan hanya BRI saja, tapi seluruh bank yang mana rata-rata memiliki peran ganda atau beroperasi ganda, yaitu secara dual system bank. Nah, kemudian pada tahun 1999 di situ mengatur suatu kebijakan moneter yang berdasarkan prinsip syariah. Akhirnya dikeluarkan suatu Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999. Nah, kemudian dikeluarkan suatu peraturan Bank Indonesia pada tahun 2001 yang mengatur tentang kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah. Akhirnya pada tahun 2008 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, pada tahun itulah, mulai tahun 2008, akhirnya perbankan syariah yang ada di Indonesia memiliki aturan atau undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, itulah dasar hukum yang digunakan oleh perbankan syariah.
Sejarah dan perkembangan bank syariah di Indonesia. Pada awal periode tahun 80-an, 1980, terjadi suatu diskusi mengenai bank syariah. Jadi bank syariah di sini dikatakan sebagai pilar ekonomi Islam dan mulai dilakukan. Prakarsa lebih khusus dalam mendirikan Bank Islam di Indonesia di situ dilakukan pada tahun 90. Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18 sampai 20 Agustus tahun 90 melakukan suatu lokakarya bunga bank dan perbankan. Kemudian dilanjutkan dalam Musyawarah Nasional keempat MUI pada tanggal 22 sampai 25 Agustus tahun 90 dan dihasilkan agar membentuk suatu kelompok kerja untuk mendirikan suatu Bank Islam di Indonesia. Nah, akhirnya pada tahun 91 berdirilah Bank Muamalat Indonesia dari hasil kerja tim perbankan MUI melalui akta pendirian PT Bank Muamalat Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 1991 yang terkumpul pembelian saham sebanyak 84 miliar. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei tahun 92, Bank Muamalat resmi beroperasi. Periode September 1999, Bank Muamalat memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Balikpapan, dan Makassar. Nah, pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank di sini, Bank Syariah belum mendapatkan perhatian yang sangat bagus, belum optimal dari keberadaan bank nasional lainnya. Nah, landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil. Tadi di dalam dasar hukum sudah saya jelaskan dari tahun berapa sampai tahun berapa undang-undang apa yang mengatur tentang sistem bagi hasil. Nah, tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Bank Muamalat telah menunjukkan eksistensinya, yaitu kemampuan bertahan dari terpaan krisis yang terjadi pada tahun 1997 atau 1999. Jadi saat terjadi krisis moneter pada saat itu, banyak bank-bank terutama yaitu bank konvensional yang mengalami suatu likuiditas atau dampak dari krisis moneter karena bank itu menggunakan sistem bunga. Nah, Bank Muamalat di sini pada saat terjadi krisis moneter, dia tetap mampu untuk bertahan, mampu untuk menjalankan kegiatannya dalam dunia perbankan dan tidak ikut goyah atau mengalami suatu permasalahan dari dampak krisis moneter seperti yang dialami oleh bank yang lainnya. Nah, perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat ini terutama setelah diubahnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang rincian landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Nah, di sini akhirnya hal ini adanya perubahan dari undang-undang tersebut disambut antusias oleh masyarakat. Sejumlah bank mulai memberikan suatu pelatihan dalam bidang perbankan syariah. Baik para stafnya seperti kemampuan seperti membuka divisi atau cabang syariah di institusinya, rencana mengkonferensi diri sepenuhnya menjadi bank syariah. Ya, contohnya seperti yang ada yaitu BRI yang dulunya hanya konvensional, yang kita kenal konvensional, akhirnya ada BRI Syariah. Mandiri, Bank Mandiri yang gabungan dari bank-bank yang mengalami suatu likuiditas pada saat krisis moneter, akhirnya di situ dari bank konvensional akhirnya juga mendirikan sistem Bank Mandiri Syariah dan sebagainya. Nah, 10 tahun kemudian perkembangan perbankan syariah semakin maju dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank
syariah. Nah, regulasi ini memberikan kebijakan hukum yang lebih kuat bagi operasional perbankan syariah. Oleh karena itu, peluang perkembangan bank syariah di Indonesia tentu akan semakin bagus, akan semakin pesat. Nah, perkembangan ini dapat dilihat dari berbagai indikator seperti perkembangan jaringan, penghimpunan dana, pembiayaan, tingkat kesehatan, dan aset-aset lainnya. Nah, itu tentang sejarah dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, selanjutnya tentang pengelolaan produk-produk bank syariah. Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama yaitu produk penghimpun dana atau funding, terus kemudian produk penyaluran dana atau financing, dan yang ketiga yaitu produk jasa atau service. Nah, yang pertama tentang produk penghimpun dana. Dalam penghimpun dana, Bank Syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan untuk membangun perekonomian dengan cara yang adil, sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Nah, dalam produk penghimpunan dana di sini ada 3 produk yang digunakan, yaitu yang pertama tabungan. Nah, dalam tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Jadi ini undang-undang pasti dimanapun akan mengikuti ya. Nanti teman-teman untuk bisa lebih hafal dan lebih mengerti maksud dari undang-undang tersebut. Nah, saya lanjutkan. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana. Akad wadiah atau investasi dana berdasarkan mudorobah. Nah, atau akad lain yang dapat bertentangan dengan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, yaitu antara akad wadiah dan akad mudorobah. Yang mana kalau simpanan itu yaitu menggunakan akad wadiah, dan kalau misalnya bentuknya investasi yaitu menggunakan akad mudorobah. Nah, selanjutnya produk penghimpunan dana yang kedua yaitu deposito. Nah, deposito menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudorobah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau unit usaha syariah. Tadi kan dalam tabungan yang sifatnya investasi berdasarkan akad mudorobah. Nah, terus kemudian deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan. Kenapa? Karena melalui proses investasi. Nah, kalau tabungan itu bentuk simpanan nasabah yang bersifat liquid, artinya produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah atau pada penabung itu relatif kecil dan lebih kecil daripada deposito. Gitu. Terus kemudian yang ketiga, produk penghimpun yang ketiga yaitu giro. Nah, giro menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau perintah pemindah bukuan. Nah, giro ini adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil dan pengambilan dana menggunakan cek. Jadi biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka.
Nah, dalam giro meskipun tidak memberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus atau istilahnya ujroh kepada nasabah yang besarannya itu tidak ditentukan di awal. Tergantunglah bagaimana kebaikan dari pihak banknya. Itu tentang giro. Nah, jadi prinsip operasional bank syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana dari masyarakat ini adalah prinsip wadiah dan mudorobah. Apa sih itu prinsip wadiah? Jadi prinsip wadiah adalah yang diterapkan, yang mana adanya akad di dalamnya, yaitu wadiah ad-domanah. Bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut itu dapat ditarik setiap saat oleh nasabah penyimpan dana. Namun, rekening ini tidak boleh mengalami saldo negatif atau overdraft. Landasan hukum dalam prinsip ini yaitu surat An-Nisa, nanti bisa dilihat di dalam Al-Qur'annya ya. Terus kemudian yang kedua prinsip mudorobah. Nah, dalam mengaplikasikan prinsip mudorobah, penyimpan dana atau deposan bertindak sebagai sohibul mal. Di sini yaitu pemilik modal dan bank sebagai mudorib atau pengelola. Kemudian bank melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut, baik dalam bentuk murabahah, ijaroh, mudorobah sendiri, musyarakah atau bentuk yang lainnya. Nah, hasil ini selanjutnya akan dibagi hasilkan kepada nasabah atau kepada penabung berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Apabila bank menggunakannya untuk melakukan mudorobah kedua, bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami, kerugian yang terjadi itu dalam akad mudorobah, yaitu investasi yang menggunakan akad mudorobah. Itu tentang penghimpunan dana. Nah, selanjutnya tentang produk penyaluran dana. Nah, dalam produk penyaluran dana ini dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan, yaitu mudorobah dan musyarakah. Tadi kan di awal sebelum ini saya sudah bilang dari sohibul mal kepada si mudorib, yang mana nanti hasilnya dalam bentuk suatu pembiayaan akad mudorobah. Nah, dalam akad mudorobah yaitu bentuknya investasi, akhirnya dinamakan sebagai mudorobah yang kedua. Nah, dalam penyaluran ini akad yang digunakan dalam bentuk pembiayaan mudorobah dan musyarakah, yang mana dengan pola bagi hasil. Terus kemudian akad yang lainnya murabahah dan salam. Ini polanya bentuknya jual beli. Terus kemudian ijaroh dengan pola sewa operasional maupun finansial. Bagaimana sih cara kerjanya pembiayaan ini? Jadi pembiayaan ini adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Jadi tadi sudah saya katakan sebagian besar dari produk pembiayaan itu yaitu pembiayaan prinsip jual beli. Akad yang digunakan murabahah, mudorobah, salam, istisna dan sebagainya. Nah, kemudian kalau sewa bentuknya ijaroh dan ijaroh mutahiyah bi tamlik. Bagi hasil musyarakah, mudorobah, muzaroah atau musakoh. Nah, ini untuk muzaroah dan musakoh ini ada kaitannya dengan pertanian atau perkebunan. Pengelolaan dana yang ketiga dalam bank syariah yaitu produk jasa atau servis. Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaris atau penghubung antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jadi jasa perbankan tersebut dikatakan sebagai yang pertama yaitu jual beli valuta asing. Kalau dalam
syariah disebut SORF. Jadi pada prinsipnya jual beli valuta asing ini sejalan dengan prinsip SORF, yang mana jual beli mata uang yang tidak sejenis ini harus dilakukan pada waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing. Prinsip ini dipraktekkan pada bank syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing. Nah, yang kedua yaitu wadiah atau titipan. Jadi pada dasarnya dalam akad wadiah ya domanah, penerima simpanan hanya dapat menyimpan titipan tanpa berhak untuk menggunakannya. Dia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipannya. Terus selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang perbedaan bank syariah dan konvensional. Nah, itu kaitannya dengan produk-produk yang ada di bank syariah. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu tentang perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan yang pertama dari hal akad dan aspek legalitasnya. Antara bank konvensional dan bank syariah, kalau bank konvensional itu hanya hukum positifnya saja. Nah, sedangkan bank syariah hukum positif dan hukum Islam. Nah, kaitannya dengan hukum Islam, kenapa di dalam bank syariah itu terkait dengan legalitasnya adanya hukum Islam? Karena dalam bank syariah itu terdapat beberapa asas dalam akad yang harus dilindungi dan dijamin dalam undang-undang perbankan. Antara lain yaitu asas ridhoiyah atau rela sama rela, asas manfaat, asas keadilan, dan asas saling menguntungkan. Nah, selain asas-asas tersebut, terdapat beberapa hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam suatu akad. Yaitu yang pertama, akad yang dilakukan oleh pihak nasabah dan bank yang bersifat mengikat. Dan yang kedua, yaitu para pihak yang melakukan akad harus mempunyai itikat baik. Dan yang tiga, memperhatikan ketentuan atau tradisi ekonomi yang berlaku dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian yang telah diatur oleh Islam. Dan yang paling penting, tidak berlawanan dengan hukum perikatan Islam. Nah, para pihak yang memiliki kebebasan untuk menerapkan syarat yang telah ditetapkan dalam akad yang mereka lakukan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan ketentuan yang berlaku. Nah, perbedaan yang kedua yaitu dari segi tujuan antara konvensional yaitu profit oriented dan bank syariah profit dan falah oriented. Nah, tujuan usaha bank syariah adalah berdasarkan profit dan falah oriented. Di sini bertujuan agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi istilahnya keuntungannya itu tidak hanya sebatas untuk kehidupan dia di dunia, tapi bagaimana caranya agar di akhirat dia juga dapat mendapatkan suatu kebahagiaan dari hasil apa yang dia dapat di dunia. Akhirnya menjadi kesejahteraan lahir dan batin. Sedangkan dalam bank konvensional bertujuan semata-mata hanya profit oriented saja, yaitu kebahagiaan di dunia saja. Bagaimana saat dia hidup di dunia mendapatkan suatu keuntungan, mendapatkan suatu kebahagiaan dengan cara profit oriented. Yang sudah saya jelaskan pada mata kuliah ekonomi makro, yaitu kaitannya dengan time value of money dengan ekonomi value of time. Nah, itu ada hubungannya dengan profit oriented sama profit and falah oriented ini. Nanti bisa dibuka kembali. Nah, perbedaan yang selanjutnya yaitu kaitannya dengan struktur organisasi. Kalau di bank konvensional tidak ada DSN dan DPS. Dia ada suatu organisasi
tapi biasanya yaitu dari segi komisioner sampai kepada pemegang saham dan sampai ke anggota bawah-bawahnya. Nah, kalau bank syariah adanya Dewan Syariah Nasional atau DSN dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, maksudnya tadi kalau di bank konvensional itu tidak memiliki DPS dan DSN. Nah, di dalam bank konvensional itu hanya memiliki komisaris, maksudnya komisaris direksi. Tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dengan bank konvensionalnya itu ya tadi adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasionalnya bank dan produk agar sesuai dengan garis syariah. Nah, DPS di sini biasanya diletakkan pada posisi setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Oleh karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham. Setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah ini dapat mendapatkan rekomendasi dari DPS, Dewan Pengawas Syariah. Itu struktur organisasi yang ada di dalam bank syariah dan bank konvensional. Nah, perbedaan selanjutnya yaitu mekanisme dan objek usaha. Sudah jelas, sangat jelas sekali bahwasanya dalam bank konvensional tidak anti adanya riba, apalagi tidak anti adanya maisir. Nah, sedangkan di bank syariah anti adanya riba dan anti adanya maisir. Makanya tadi di awal saya katakan anti maghrib. Nah, terus kemudian perbedaan selanjutnya prinsip dasar operasional. Bebas nilai uang sebagai komoditi berbasis bunga. Yang dihasilkan, yang digunakan yaitu prinsip bunga. Sedangkan bank syariah tidak bebas nilai atau prinsip syariah Islam. Uang sebagai alat ukur dan bukan sebagai komoditi dengan sistem bagi hasil atau jual beli atau sewa. Jadi maksudnya uang itu tuh bebas dari nilai. Uang itu sebagai alat ukur, dia bukan suatu komoditi dengan yang digunakan yaitu sistem bagi hasil jual beli ataupun sewa. Minggu kemarin di dalam mata kuliah ekonomi makro juga sudah saya katakan antara konsep law public goods dan sebagainya. Nah, itu ada kaitannya dengan ini. Nah, selanjutnya perbedaan selanjutnya yaitu prioritas pelayanan. Kalau dalam bank konvensional kepentingan pribadi hanya untuk perusahaan dan beserta staf-stafnya yang lainnya atau kepentingan atau yang memiliki kebijakan di dalamnya. Nah, kalau bank syariah kepentingan bersama atau publik antara nasabah dan perusahaan. Nah, hubungan antara nasabah dalam bank konvensional sebagai debitur dan kreditor. Sedangkan bank syariah hubungannya kemitraan dengan nasabah. Nah, lembaga selanjutnya, perbedaan selanjutnya yaitu lembaga penyelesaian sengketa. Kalau bank konvensional, pengadilan dan arbitrase. Kalau bank syariah, pengadilan dan badan arbitrase syariah nasional. Investasi yang digunakan, kalau bank konvensional halal dan haram, kalau bank syariah yang halal-halal sajalah, gitu kan. Terus kemudian perbedaan yang terakhir, resiko usaha. Nah, dari resiko usaha bank konvensional, resiko bank tidak terkait langsung dengan debitur. Resiko debitur tidak terkait langsung dengan bank. Nah, kalau bank syariah yang dihadapi bersama-sama antara nasabah dengan bank, prinsip keadilan dan kejujuran. Jadi dalam Islam, para ahli hukum Islam ini sepakat bahwa transaksi yang perlu dijadikan dalam dasar perbankan syariah adalah prinsip bagi hasil dan rugi, profit and loss sharing principle. Jadi syariah ini tidak menggunakan sistem bunga dan juga bertransaksi langsung kepada sektor real di samping sektor finansial. Sedangkan perbankan konvensional hanya dapat bertransaksi pada sektor finansial. Nah, dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip kehatian, keadilan, prinsip kesederajatan,
prinsip kesederajatan, terus kemudian prinsip ketentraman. Nah, dalam prinsip keadilan, secara sistem operasionalnya berdasarkan profit and loss sharing system. Jadi bank syariah ini memiliki ketentuan tersendiri yang berbeda dengan bank konvensional. Bank konvensional dengan sistem bunga memberlakukan bahwa kekayaan yang dimiliki peminjam menjadi jaminan atas pinjamannya. Apabila terjadi kerugian pada proyek yang didanainya, maka peminjam modal akan disita menjadi hak milik pemodal atau di sini bank. Sedangkan pada bank syariah, kelayakan usaha atau proyek yang akan didanai itu menjadi jaminannya apakah untung atau rugi, sehingga keuntungan dan kerugiannya menjadi tanggung jawab bersama. Nah, yang kedua, prinsip kesederajatan. Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini dapat dilihat dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu prinsip ketentraman. Menurut falsafah Al-Quran, semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia patut dikerjakan untuk mendapatkan falah, yaitu ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, dari perbedaan itu semua, akhirnya kita sudah tahu bagaimana antara bank syariah dengan bank konvensional. Jadi sebenarnya tidak ada mana yang lebih baik, tidak ada mana yang lebih unggul, tidak ada mana yang lebih bagus. Nah, tetapi kita harus melihat bagaimana prinsip yang digunakan, cara pengelolaannya, apakah sama adil, sama rata, terus kemudian bagaimana saling menguntungkan satu sama yang lainnya. Nah, begitu dengan bank syariah yang tadinya orang itu tidak tahu bank syariah itu seperti apa, bagaimana. Nah, dengan adanya teori yang kita bahas hari ini, akhirnya kita tahu bahwasanya bank syariah itu seperti ini. Nah, jadi yang terakhir tadi adanya perbedaan antara bank konvensional sama bank syariah menutup pembahasan kita hari ini tentang bank syariah. Semoga memberikan pemahaman kepada kita semua apa itu bank syariah. Dan akhirnya kita bisa mengaplikasikan, bisa mengamalkan dan memberikan pemahaman kepada orang lain bagaimana dan apa itu bank syariah. Baik, cukup sekian presentasi dari saya, PPT dari saya. Semoga paham, semoga kita semua pun mendapatkan manfaatnya yang telah mempelajari adanya bank syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.